Oke, sobat otodidak, kali ini saya berada di Pasuruan. Ini salah satu proyek kandang ayam khusus dari Gas Kreatif ya. Ini yang sudah finish dengan dimensi kandang 12 x 56, 2 lantai ditambah dengan gudang 4 meter, jadi totalnya 12 x 60 meter untuk kapasitas 20.000 ekor ya teman-teman, kurang lebihnya. Untuk konstruksi utama menggunakan INP 100 dengan 5 blower per lantai, jadi total ada 10 blower ya untuk 2 lantai. Terus untuk sistem climate control menggunakan sistem HMI, variable speed ya teman-teman. Oke, untuk listrik jaringan 3 pas sudah terpasang ya teman-teman di sini. Untuk jaringan untuk jaringan PLN terpasang adalah 23 kVA teman-teman, 23 kVA, jaringan 3 pas ya. Terus untuk genset belum datang, ini waktunya ini mungkin entah kapan, saya juga belum tahu. Tapi ini sudah tes running juga untuk blowernya ya. Ini sekarang sudah saya nyalakan juga. Nah, ini untuk bagian gudangnya di sini ya teman-teman. Untuk gudang di sini tandon utama itu ya, kapasitas 1000 liter itu. Kapasitas 1000 liter itu ada towernya ya. Oh 2300 malahan, 2300 liter teman-teman. Wih, besar ini. Oke. Area cooling pad ini ya. Jadi untuk akses kandang ada di sini. Nanti untuk panen, pintu panen ada di sana ya teman-teman. Di samping-samping ada 2 ya. Ada 1, 2 itu ujung sana ya. Nah, ini cooling pad juga sudah saya tes juga. Ini sudah oke ya kan. Jadi untuk saat ini sudah selesai semua, ibaratnya masih tinggal finishing aja ya teman-teman untuk pekerjaan kita. Mungkin anak-anak itu baru buat deflektor ya, deflektor untuk bagian belakang sana. Nah, untuk yang lain itu sudah tinggal finishing saja, seperti itu. Untuk bagi teman-teman yang penasaran dengan budgetnya berapa, nah itu nanti silahkan simak terus video ini ya teman-teman. Jadi agar tidak nyelip untuk harganya, nanti saya bocorkan semua. Oke, sekarang kita langsung masuk aja untuk bagian area gudangnya. Nah, ini untuk pintunya seperti ini ya teman-teman. Ini pintu sistemnya sliding ya. Nah, sliding menggunakan plat ini ya. Terus ini untuk area gudang ya. Untuk area gudang ini ada lantai 1, lantai 2. Di sini tangga untuk naik lantai 2-nya. Untuk lantai bagian gudang menggunakan granit ya ini ya. Nah, jadi bersih ini teman-teman. Nanti kalau sudah dibersihkan, tapi kalau sekarang masih acak-acakan ya. Nah, kita keliling dulu. Itu untuk ruang genset berada di sana ya. Untuk mini kitchen, ini di sini terdapat mini kitchen. Nah, di situ terdapat kamar mandi juga. Ini sudah selesai juga ya. Ini mini kitchen, nanti bisa dimanfaatkan oleh ABK untuk masak ya dan sebagainya. Di sini terdapat ruang genset. Ini pintunya belum terpasang.
Nah, di sini ada panel kontrol, climate control, dan di sini ada panel ATS. Nanti karena di sini ada ruang genset ya, adalah ruang genset. Di sini nanti untuk penempatan gensetnya seperti itu. Untuk konstruksi kita menggunakan full INP ya teman-teman. Ini untuk kabel-kabel juga belum semuanya dirapikan, ini masih perlu perapian ya. Tapi ya seperti ini dulu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Soalnya saya waktunya di sini hanya sebentar, saya nggak bisa lama-lama. Jadi saya nggak bisa nunggu sampai clear semua begitu ya teman. Nah ini untuk pintu masuk ke dalam kandang lantai 1. Ini masih pengerjaan untuk pengajian ya, pengajian kasar ini ya, pengajian kasar. Nah ini untuk lantai 1-nya ini diaji kasar juga, habis dicor terus diaji kasar gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kita untuk lihatnya ini, wah ini belum kering ini semennya, ini agak susah ini. Nanti kita lihat di lantai 2 aja ya, untuk peralatan dan sebagainya. Ini untuk pintu masuk area gudang ya. Area kandang ya teman-teman. Maaf, area kandang. Di sini terdapat jendela juga. Jadi ketika nanti ini ditutup, ini untuk kontrol ayam. Ketika ada pengunjung lewat, itu bisa lewat jendela ini. Begitu. Nah, terus untuk settingan climate control, untuk memastikan blower berputar atau tidak kan enak juga ya. Karena climate control berada di sini dekat ya teman-teman. Seperti itu. Ini sudah nyala ya. Sudah kita running juga, baru kita running. Nah, di sini seperti biasa teman-teman ya. Ini gambar kandang ya. Di sini terdapat sensor untuk suhu, kelembapan, ini pencahayaan ya, lux satuannya. Ini untuk kecepatan angin, ini untuk NH3 dan CO2. Di sini ada terdapat request suhu target, status posisi run inverter ya. Ini 15 Hz ya. Dan ini adalah konsumsi KWH ya. Konsumsi KWH blower itu semua tercatat. Ini nyala 5 blower karena di sini ada 5 blower saja teman-teman. Jadi untuk blower nomor 6, 7, 8 itu tidak dinyalakan begitu ya. Karena memang ada 5 blower. Ini pembuatan panel kemarin saya kebablasan, jadi ada 6. Itu padahal blowernya ada 5. Tapi nggak apa-apa, nanti buat bonus saja untuk spare jika nanti dibutuhkan bisa dipakai begitu. Oke. Sekarang lanjut ke lantai 2 ya teman-teman. Ini untuk bagian gudang, area gudang, karena di sini permintaan agak banyak ya teman-teman. Maksudnya permintaannya untuk golongan kandangnya medium ya. Jadi untuk bagian gudang juga di plester aci ya. Nah, ini plester aci semua. Jadi nanti tinggal cat saja, itu udah beres gitu ya. Kalau cat nanti dicat sendiri sesuai dari request peternak, itu nanti bisa dikerjakan oleh yang punya kandang ya, gitu, dikerjakan sendiri. Nah untuk lantai menggunakan bambu ya teman-teman, seperti yang kita rekomendasikan sebelumnya, karena harganya murah, terus juga rapi juga, lumayan kuat. Nah untuk daya tahan lumayan kuat, terus untuk penggantian juga nggak mahal begitu ya. Jadi untuk biaya maintenance itu lebih murah begitu teman-teman. Nah ini untuk area gudang lantai 2. Di sini terdapat, karena ini termasuk kandang pendek ya teman-teman, 56 meter. Untuk sistem air minum itu masih standar ya, jadi tanpa menggunakan dosatron juga, tanpa menggunakan dosatron. Jadi untuk pencemaran obat melalui tandon-tandon ini begitu ya. Untuk instalasi juga standar ya, jadi ada filter. Nah, nanti untuk kaporit ya, itu nanti bisa di situ semua begitu. Nah, di sini untuk area lantai 2 ini terdapat 2 jendela ya. Nah, terdapat 2 jendela ya, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pintu masuk ke dalam kandang begitu ya. Ini untuk lantai 2 juga sudah aktif ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, saya setting dulu biar agak kencang teman-teman. Saya setting manual teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke area kandang. Area kandang seperti ini ya. Nah, ini untuk area cooling pad. Ini untuk tirainya ini masih manual ya teman-teman,
masih manual, jadi nggak pakai tunnel door ya, jadi masih manual, tinggal turunkan saja. Oke, jadi semua untuk sistem dalam kandang itu semua sebenarnya bisa di request ya, bisa disesuaikan tergantung dari keinginan dan budget terutama ya, begitu. Di sini untuk konstruksi menggunakan INP 100, jadi untuk lantai 2 terdapat 1 tiang ya, untuk lantai bawah terdapat 2 tiang. Bagi teman-teman yang ingin tanya, biasanya untuk bentangan INP berapa meter mas, berapa ohm untuk bentangan per tiang. Untuk INP 4 meter ya teman-teman, dicatat ya. Untuk INP 4 meter, sedangkan untuk IBF itu 6 meter, begitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk penerangan ya. Untuk penerangan, jangan lupa juga ini kadang-kadang juga asal pasang juga ya teman-teman. Jadi untuk penerangan dengan lampu 15 watt ya yang kita pasang ini ya, untuk bolamnya ya 15 watt, ini bentangan adalah 3x4 ya, jadi 3 meter, untuk kesananya 4 meter, begitu ya teman-teman. Nah, jika nanti teman-teman menghendaki 4 len, karena di sini ada 3 len ya, itu 15 watt. Nah, kalau untuk 4 len itu nanti bisa diturunkan pakai yang 12 watt atau 10 watt, itu bisa seperti itu. Nanti untuk cahayanya biar bisa merata ya teman-teman, gitu. Nah, ini untuk sistem minumnya, kembali ke drinking system lagi. Untuk regulator terdapat di tengah ya, ini bagian tengah kandang, jadi ini tengah kandang teman-teman. Ya, tengah kandang ini terdapat 4 len minum ya teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3, 4, oke, 4, dan untuk pakannya ada 5 len, 1, 2, 3, 4 len, 5 ya, ada 5, masih manual ya. Ini terdapat regulator, ini kita ambilkan dari bawah ya teman-teman, karena di sini tidak menggunakan pompa ya, tidak menggunakan pompa, jadi untuk pengambilan air itu kita ambil dari lantai bawah ya, dari lantai 1. Kalau dari atas itu kan nggak mungkin ya, karena tandanya berada di gudang lantai 2, jadi nanti untuk airnya itu nggak bisa ngalir. Jadi untuk sistem minum di sini menggunakan sistem gravitasi saja, seperti itu, karena tidak ada pompa pendorongnya ya. Nah, semua itu bisa disesuaikan ya teman-teman, seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen pompa pendorong itu bisa juga, itu ya semua bisa diatur ya teman-teman, begitu. Ini untuk penampakan lantai 2-nya teman-teman. Nah, ini untuk sensor ya, sensor suhu, kelembapan, NH3, CO2, lux, kecepatan angin berada di sini. Cuman di sini untuk kecepatan angin ya belum terpasang. Kemarin saya lupa bawa. Nah, besok biar dipasang sama anak-anak. Ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk line lampu juga saya bagi menjadi 3 ini teman-teman. 3 plong. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 plong. Jadi nanti ketika waktu brooding itu bisa dimatikan plong depan dan belakang, nanti yang dinyalakan hanya di area brooding saja, kan lebih menghemat listrik juga ya. Kembali lagi ya teman-teman. Jadi untuk di kandang atau peternakan ayam broiler seperti ini, kita harus pinter-pinter mengakali untuk pemangkasan biaya operasional. Makanya di sini untuk sistem kontrol atau blowernya itu menggunakan sistem variabel, karena memang sistem variabel ini tadi memang sudah terbukti teman-teman untuk penghematan cost untuk dari segi listriknya, begitu ya. Ini sekarang statusnya nyala 1, 2, 3, nyala semua, nyala 5 ya, nyala 5. Ini untuk panel belakangnya ya. Nah, kalau teman-teman yang penasaran sama panel belakangnya, nah, seperti ini ya. Inverter kita menggunakan Schneider, MCB, timer, kontaktor ya, MCB untuk membagi ke blower, ke masing-masing blower, kontaktor overload ya. Seperti ini. Biasa untuk sistem data, untuk komunikasi kontrol dengan inverter kita menggunakan kabel RJ45 melalui jaringan Modbus ya. Ini kipas, untuk kipas di sini menggunakan cone fiber ya teman-teman, paling-paling hitam. Nah, seperti itu ya. Paling-palingnya hitam. Ada juga yang merah tapi ya, ada juga yang merah. Harganya cukup murah dan daya hisapnya
lumayan ya, cukup kencang karena dia ringan untuk baling-balingnya teman-teman. Tinggal ini nanti dibersihkan, terus pasang tirai terpal lantainya ya teman-teman. Itu sudah beres, sebar sekam udah beroperasi, itu aja. Nah ini untuk pintu panen yang kedua ya, di sini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini untuk wearmas dinding ya, kita menggunakan wearmas. Ini menggunakan M5 ya, menggunakan M5. Terus untuk tirai ini masih manual teman-teman, jadi tidak menggunakan handwind. Nanti untuk naik turunnya ya pakai tali ya, tali seperti ini. Tinggal ini dilepas ya, talinya dilepas, nah, nanti turun gitu ya. Nah, jadi masih manual. Ini untuk menghemat budget juga. Ini dulu mungkin teman-teman memperhatikan untuk tembok ini ya, setinggi 40 cm. Ini dulu kita menggunakan overloop ya, menggunakan plat galvalum. Nah, untuk sekarang kita sudah bikin menjadi permanen ya. Ya seperti ini. Kalau seperti ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Opsional, tergantung pembuat atau pemborong kandang begitu ya teman-teman. Nah kalau dari gas kreatif sendiri kita sekarang rubah seperti ini ya, menjadi permanen karena lebih rapi juga, terus untuk menekan tingkat kebocoran. Karena jangan lupa teman-teman, untuk kandang close house ya, untuk kandang close house itu sangat diutamakan untuk kerapatan kandangnya begitu ya. Jadi untuk sirkulasi dari depan dan belakang itu untuk mulai tirai-tirai itu harus rapat semua. Jadi angin itu sebisa mungkin angin itu masuknya dari depan saja, dari area inletnya saja. Untuk kebocoran dari samping-samping itu diminimalisir ya teman-teman, seperti itu. Karena itu nanti akan berpengaruh ke performa kandang juga begitu. Nah ini pintu lantai 1 teman-teman, pintu panen lantai satu yang ke-1 begitu ya. Nah, ini tangga menuju ke lantai 1. Ini untuk area panennya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, turun ke lantai 1. Ini untuk saluran air ya, untuk saluran selokan ini itu juga sudah jadi ya. Nah ini tirainya manual ya, tirai manual. Ini untuk lantai 1. Yes, garing urung induk, urung garing, belum kering teman-teman. Jadi ya seperti ini aja ya teman-teman untuk lantai 1. Misalnya masih dalam proses pengerjaan ini, salah kok jalan-jalan sana itu masih basah semua. Nah ini untuk tiang ya, ini menggunakan INP 100 ya teman-teman. Jadi ada 2 tiang dengan lebar 12 ya. Kalau lebarnya kurang dari 12, contoh 10 meter ya, itu bisa menggunakan 1. Itu nanti harus ada pertimbangan khusus ya teman-teman, begitu, ada pertimbangan khusus. Untuk ketinggian lantai ya teman-teman, itu biasa tetap kita setting dari dulu, kita awal seringkali menekankannya. Untuk ketinggian itu kalau bisa di angka 180-190 begitu ya teman-teman. Jangan sampai 2 meter lebih begitu ya. Itu nanti karena efeknya itu anginnya jadi ngempos ya. Itu nanti karena ayam kan pendek-pendek ya teman-teman. Gak ada ayam itu yang segini itu kan gak ada ya. Kecuali ayam kalkun ya. Nah itu. Jadi udara itu kita turunkan semua gitu ya. Kalau bisa itu sirkulasi dari bawah semua. Nah, itu untuk posisi blower juga jangan sampai salah ya. Ada itu ya, saya pernah lihat pemasangan blower tinggi banget teman-teman. Ya untuk sirkulasi angin yang di bawah kan kurang juga teman-teman, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah lihat terus di tengah kandang dikasih deflator itu ya, spoiler itu buat apa gitu ya. Nah, itu kan untuk mengarahkan angin biar ke bawah ya. Jadi udaranya itu biar lebih kencang gitu ya, untuk sirkulasinya lebih cepat juga begitu teman-teman. Nah itulah gunanya untuk mengatur ketinggian lantai biar jangan terlalu tinggi gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kondisi di lantai 1, coba kita sekarang tengok-tengok di lantai, di bagian belakang teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman, silahkan subscribe channel Belajar Otodidak ala Om Satrio.
agar tidak ketinggalan info penting seputar dunia peternakan ayam broiler dan pembangunan kandang ayam khusus. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, ini Om Satrio ini pemborong ya? Nah, kalau cerita panjang ya teman-teman, sebenarnya Gas Kreatif itu terdapat 5 owner ya, terdapat 5 owner, dan kebetulan semua itu saudara, seperti saya, Mas Waris, Kodra, Topik, Agung, itu semua saudara ya teman-teman. Nah, di situ semua ini berawal dari peternak ya teman-teman. Ada juga yang enggak, cuman memang kita berawal dari peternak, dan kebetulan memang bisa membuat kandang seperti ini karena memang Mas Waris dulu di bidang konstruksi ya, seperti itu. Seperti saya sendiri di bidang ME, akhirnya malah setelah kita bikin kandang pertama untuk kandang kita sendiri, itu saya upload ke YouTube, itu banyak yang tertarik. Akhirnya kita sering membuat kandang seperti ini ya. Kalau ditanya untuk PT-nya apa Mas? PT-nya kita nggak ada PT ya. Kita pribadi saja, kita modal kepercayaan. Jika memang teman-teman percaya untuk pembangunan kandang dengan Gas Kreatif silahkan, tapi kalau enggak ya nggak usah, silahkan cari pemborong lain, begitu saja. Nah, untuk sistem, kita pasti menekankan sistem yang hemat. Yang penting tidak yang penting sesuai ya teman-teman, sesuai dengan standar kandang ayam khusus, begitu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ini teman-teman dari tim yang diketuai oleh Kodrat ini baru mengerjakan deflektor bagian belakang ya. Jadi nanti angin itu biar nggak ke lahan orang, begitu teman-teman. Nah, ini untuk area deflektor seperti ini. Ini tinggal pemasangan apa wih? Pandek ya, galvalum ya, benar, galvalum. Saya capek teman-teman ini, lemes saya itu dari semalam, jadi nggak begitu fokus ini. Nah, ini tangan kanannya Kodrat ini ya. Itu tangan kirinya itu buat cebok itu. Nah, ini kalau ini tim elektrikal ya, jadi yang membantu saya untuk pengerjaan elektrikal di kandang-kandang, begitu. Untuk blower itu terdapat 5, ini sudah aktif semua ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian belakang juga permanen ya teman-teman. Jadi untuk yang tirai mati itu untuk bagian depan dan depan sana ya, sebelah cooling pad, dan bagian belakang sekarang kita mulai buat permanen memakai tembok, begitu ya. Jadi untuk yang tirai bisa dibuka itu hanya yang kalau teman-teman merhatiin mungkin yang kandang-kandang dulu itu kan tirai matinya sampai sini. Nah, itu kita untuk menjaga biar lebih awet saja untuk terpalnya gitu ya. Makanya kenapa dibikin tirai mati kan seperti itu. Mendingan kita tembok sekalian aja gitu ya. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk proses pengerjaan proyek Gas Kreatif, salah satu proyek Gas Kreatif yang berada di Pasuruan dengan dimensi 12 kali 56, populasi 20.000 itu sudah selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan budget ya teman-teman, untuk budget kandang ini di angka 1,1 ya, mulai dari 0 sampai dengan siap seperti ini, termasuk peralatan, instalasi kelistrikan dalam kandang, instalasi air, itu semua sudah seperti itu. Jadi nanti teman-teman bagi yang ingin membuat dengan kita, tim Gas Kreatif, yang pasti untuk pembuatan kandang yang tidak ikut dalam pekerjaan Gas Kreatif adalah perataan lahan. Jika lahan masih seperti ini, itu berarti lahan belum siap ya teman-teman. Lahan harus sudah diratakan dulu dan sudah bersih ya, atau siap bangun begitu ibaratnya. Nah, jangan sampai masih ada pohon-pohonnya begini kita suruh nebangin, wah kita nggak bisa teman-teman, seperti itu. Nah, terus untuk pemasangan PLN ya, pemasangan PLN itu belum juga termasuk dengan kita ya. Terus untuk sumber air juga sama genset. Nah, kalau genset itu juga saya sarankan teman-teman beli sendiri ya. Walaupun kita ada rekanan, kita ada bisa merekomendasikan, tapi silahkan kalau teman-teman bisa beli sendiri, silahkan beli sendiri. Karena nanti kita bukannya nggak mau untuk membelikan ya, tapi nanti kalau ada apa-apa kan
teman-teman lebih mudah untuk klaim garansinya. Mungkin kalau teman-teman itu belinya di tempat teman-teman tinggal, itu kan untuk proses klaim garansi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kalau sama kita itu nanti kita datangkan dari Jakarta atau dari mana ya, untuk rekanan kita itu nanti untuk proses klaim garansinya agak lama. Begitu. Jadi tidak kita rekomendasikan. Cuman kalau teman-teman memang tidak bisa tidak punya channel untuk membeli genset, bisa kita rekomendasikan. Silahkan nanti saya berikan kontaknya. Teman-teman tawar sendiri. Nanti kalau ada apa-apa silahkan kalian konsultasi sendiri dengan pihak penyedia gensetnya. Begitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah panel, sistem dan sebagainya, itu silahkan hubungi kami tim Gas Kreatif. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Sedikit review salah satu proyek gas kreatif yang berada di Pasuruan dengan dimensi 12x56, kapasitas 20.000 ekor sudah selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari kita. Akhir kata, sekian dan terima kasih. What?